Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33. Pada paragraf ini diberi judul oleh penulis Istikhlaful Insan fil Ardi wa Ta'limuhul Lughat, yang artinya adalah manusia dijadikan sebagai khalifah atau pengangkatan khalifah kepada manusia di muka bumi ini dan diajari banyak bahasa. Mari kita baca ayat-ayat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu, mereka berkata, yaitu para malaikat, Ataj'alu, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan fiha di dalamnya, di dalam bumi tersebut, mayyufsidu fiha, orang yang merusak di dalamnya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, saling bertempur atau berperang. Wa nahnu, padahal kami para malaikat ini, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikan namamu. Qala, maka Allah menjawab, Allah berfirman, Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dan dia Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam al-asma'a kullaha, nama-nama benda semuanya,
Tsumma aradahum, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Faqala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala, ambi'uni, sebutkan kepadaku bi asma'i haula, dengan nama-nama benda-benda tersebut, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah benar. Maka para malaikat menjawab, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau adalah antal alimul hakim, zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian ayat terakhir, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, ya Adam, wahai Nabi Adam, ambi'hum, beritahukanlah kepada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Falamma, maka pada saat atau ketika amba'ahum, Nabi Adam menceritakan, menyebutkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-namanya, qala, maka Allah Ta'ala berfirman, alam aqul lakum, tidakkah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu, sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui, ghaibas samawati wal ardh, rahasia langit-langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Inilah 4 ayat yang insyaallah akan kita baca ya, dan kita hayati, kita tadabburi makna-maknanya, mudah-mudahan bisa memberikan peningkatan iman kepada kita semuanya. Pada awal ayat ini Allah Ta'ala menyandarkan ya, kata Rabbuka. Rabb itu adalah Al-Khaliq ya, pencipta, juga Al-Mudabbir, yang mengurusi, yang mengatur, Ar-Raziq, yang memberikan rezeki, Ar-Ra'i, yang memberikan pemeliharaan. Jadi seluruh makna rububiyah, ketuhanan itu disandarkan ya, untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang memiliki zat rububiyah. Dan di sini diidhofahkan kata-kata Rabbu ini kepada mukhatab ataupun objek yang diajak bicara, yaitu Rasulullah SAW. Ini memberikan penekanan bahwasanya Rasulullah Ta'ala adalah utusan Allah, memberikan ta'zim ya, memberikan pemuliaan, penghormatan kepada Rasulullah SAW. Allah tidak mengatakan waqala Allah atau waqala Rabbu, tapi wa id qala Rabbuka, yakni Rabbu Rasulillah, Rabbu Muhammad, Rabb Tuhan Nabi Muhammad SAW. Kemudian makna malaikat ya, nanti akan kita bahas sebagian daripada arti kosakata yang ada dalam ayat-ayat tersebut ya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum. Jadi berbeda dengan manusia yang kalau tidak makan lapar, tidak minum haus, tidak tidur menjadi sakit ya. Jadi malaikat ini tidak makan, tidak minum, tidak istirahat seperti manusia. Dan juga mereka ini tidak pernah mendurhakai perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah dan melaksanakan apa yang
diperintahkan semuanya. Yang mana malaika ini adalah merupakan bentuk jamak ataupun bentuk plural ya. Kata jamak, mufradnya, isim tunggalnya adalah malak, malakun atau al-malaku. Aslinya dari bahasa malak dengan wazan maf'al yang artinya adalah ar-risalah. Jadi malak itu makna secara bahasa adalah ar-risalah. Sehingga al-malak itu adalah al-mursal, yaitu yang diutus. Sama artinya dengan rasul ya. Rasul itu sama dengan mursal, yang diutus. Tapi kalau biasanya istilah rasul digunakan untuk manusia yang diangkat, dipilih untuk dijadikan utusan Allah. Tapi kalau malak ini juga sama, duta, utusan-utusan Allah yang memiliki tugas khusus masing-masing. Jumlahnya tidak diketahui, tidak ada penetapan secara definitif baik dari ayat ataupun dari hadis tentang jumlah keberadaan nominal pembatasan malaikat ini. Kalau jumlah Nabi ada penetapan dalam hadis 124.000 Nabi itu ada di dalam hadis. Kemudian jumlah Rasul itu 313 ada penetapannya. Sedangkan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran 25 yang kita pelajari sirah perjalanannya, biografinya, dan disebutkan secara tekstual dalam Al-Quran. Nah, sedangkan malaikat ini tidak ada pembatasan jumlahnya. Yang ada 10 dan masing-masing ada nama serta tugasnya itu adalah sebagian saja. Yang lain masih banyak. Yang di luar 10 ini ya tugas mereka adalah selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka ada yang tinggal di langit dan ada yang di bumi. Sebagian besar adalah di langit. Para malaikat ini selalu beribadah. Ada yang ibadahnya berdiri terus, ada yang rukuk terus, ada yang duduk terus, ada yang sujud terus kepada Allah. Tidak pernah berhenti ya. Jadi mereka inilah adalah makhluk yang luar biasa. Saking banyaknya langit dihuni oleh para malaikat ini, sampai dikatakan 3 atau 4 jari saja selisih antara malaikat satu dengan yang lain di langit itu, saking banyaknya jumlah mereka, sehingga sampai-sampai langit itu berbunyi krek gitu ya, saking beratnya menerima beban para malaikat yang sangat banyak. Dan mereka punya kiblat ya seperti Ka'bah. Di atas Ka'bah pas kalau ditarik garis lurus ke atas itu ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur itu tidak kurang dari 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Bisa kita bayangkan seharinya 70.000 kali sekian ribu tahun ya. Jadi sangat banyak, tidak terhingga jumlahnya. Jadi itulah secara bahasa arti malaikah adalah bentuk jamak, kemudian mufradnya adalah malak, malakun atau al-malaku, aslinya malak. Jadi kalau kita cari di kamus bukan huruf mim ya, bukan mim ini hanya tambahan, tapi dari huruf hamzah. Jadi dari kata-kata alaka. Sedangkan makna khalifah yaitu orang yang menggantikan orang lain dalam pelaksanaan hukum. Dan yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah Adam alaihissalam. Penjelasan tentang detail makna khalifah insyaallah akan kita bahas ya, pada poin-poin berikutnya, dan kemungkinan pertemuan berikutnya baru bisa kita bahas ya, karena
Pembahasan ini cukup panjang ya. Inilah sama sekalian tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam berbagai referensi ayat ataupun hadis bisa kita simpulkan bahwa unsur penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini dari dua ya, yaitu dari tanah dan dari air. Di surah Ali Imran ayat 59 Allah Ta'ala berfirman, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di samping Allah, di sisi Allah adalah seperti permisalan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun fayakun. Jadilah, maka jadi Adam tersebut. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kemudian Nabi Isa ada kemiripan. Kalau Nabi Isa masih punya ibu, yaitu Ibunda Maryam, sedangkan Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jadi alasan orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa karena tidak punya bapak, hanya punya ibu saja, seharusnya lebih layak dalam tanda kutip ya menuhankan Adam yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Keajaibannya itu lebih ajaib Nabi Adam daripada Nabi Isa. Jadi itu alasan yang tertolak yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ini. Yaitu campuran 3 jenis tanah. Ada tanah hitam, putih, dan hijau ya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, Inna Adam khuliqa min thalathi turabat. Nabi Adam diciptakan dari 3 jenis tanah, yaitu sauda hitam, wa baydha putih, wa khadra dan hijau. Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan, khalaqallahu ta'ala azza wa jalla Adam alaihissalam min adimil ardi jami'iha. Jadi menurut takwilnya Abdullah bin Abbas, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam itu dari muka bumi ini semuanya, min aswadiha, baik itu tanah yang berwarna hitam, wa ahmariha, tanah yang berwarna merah, wa abyadhiha, tanah yang berwarna putih, wa tayyibiha, tanah yang bagus, walayiniha, tanah yang gembur atau yang lunak, wa ghalidhiha, tanah yang keras, wa sibakhiha, tanah yang mengandung garam, fa kullu dzalika antara'in fi waladihi. Semua itu bisa kita lihat pada anak cucu Nabi Adam ya. Ada jenis manusia yang kulitnya warna hitam, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah, macam-macam ya. Itu memang karena bapak kita itu adalah berasal dari berbagai macam unsur tanah. Dinamakan asal usul ya, kenapa Nabi Adam ini disebut Adam? Itu karena Allah Ta'ala menciptakan, tadi sudah saya sebutkan hadisnya ya, min adimil, atau dari perkataan Abdullah bin Abbas tadi ya. Jadi min adimil ardi, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang lainnya, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa Adam yaumal jumu'ah. Allah menciptakan Nabi Adam ini pada hari Jumat, ba'dal asr, sesudah asar, min adimil ardi, dari muka bumi ini, fasummiya Adam, maka dinamakanlah beliau itu dengan sebutan Adam. Nah maknanya begitu ya, dari kata-kata adimul ardi, muka bumi, dari dataran bumi, dari wajah bumi ini, sehingga disebut Adam pada hari Jumat setelah asar. Jadi itu diantara keutamaan hari Jumat, karena di dalamnya dulu ada penciptaan Nabi Adam, bapak pertama kita. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur air. Di surat Al-Furqan 54 Allah Ta'ala berfirman,
wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadir. Dan dialah Allah yang menciptakan dari air manusia, maka dijadikanlah darinya nasaban keturunan, wa sihra musahara pernikahan, wa kana rabbuka qadir. Dan adalah Allah itu zat yang maha kuasa. Jadi dari air dan dari tanah, maka terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Campuran antara tanah dan air disebut dengan tin, atau yang kita sebut dengan tanah liat. Tinin lazib, surat Shad ayat 76. Tin tersebut kemudian dibiarkan hingga menjadi tanah yang berbau, yang disebutkan dalam surat Al-Hijr 28, hamaim masnun. Dari tanah tersebut dibentuklah Adam, kemudian dibiarkan menjadi kering seperti tembikar yang belum dibakar. Ar-Rahman ayat 14. Dan setelah tanah tersebut kering dan berbentuk, maka kemudian Allah meniupkan ruh kepadanya. Asal muasalnya setelah ditiupkan ruh itu Nabi Adam bersin. Nah, pada saat itulah Nabi Adam diajari Allah Ta'ala untuk mengatakan Alhamdulillah. Maka para malaikat menjawab yarhamukallah. Nah, ini akhirnya menjadi sunnah ya untuk kita, untuk dijawab orang yang bersin mengatakan hamdalah, kita menjawabnya dengan yarhamukallah. Nah, inilah kurang lebih tentang penciptaan Nabi Adam. Kemudian makna al-asma ini juga kata jamak, bentuk tunggalnya. Kata al-asma ini adalah al-ism, yang artinya menurut bahasa adalah sesuatu yang menjadi ciri pengenal sesuatu, yang biasa kita sebut nama ya. Jadi kalau ism itu satu nama, kalau asma nama-nama. Yang dimaksud dengan al-asma di sini adalah asmaul musammayat, nama benda-benda yang ada di seluruh dunia pada saat itu. Yang menurut Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan bahwa maksudnya adalah nama-nama semua benda yang dikenal manusia, dari manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda lainnya. Bahkan riwayat lain menyebutkan Allah mengajarkan nama-nama lembaran, juga takdir dan lain-lain. Termasuk, mohon maaf di sini adalah nama kentut yang bersuara dan tidak bersuara. Itu diajarkan kepada Nabi Adam. Dan Imam Mujahid menafsirkan bahwa Allah mengajarkan nama-nama hewan, burung, dan segala sesuatu kepada Nabi Adam. Dan menurut riwayat nama-nama ini diajarkan dalam bahasa Arab. Ini memang keutamaan ya. Bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, karena ini adalah bahasa yang paling awal tertua di dunia. Dialog antara Allah dan para malaikatnya ini adalah dengan bahasa Arab, dan juga disampaikan kepada Nabi Adam nama-nama ini dengan bahasa Arab ini. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya sama sekalian tentang hubungan munasabah ayat ini. Kisah atau dialog yang terjadi antara Allah Ta'ala dengan para malaikatnya ini adalah semacam perumpamaan dengan menampilkan makna-makna abstrak dalam bentuk hal-hal yang kasat mata agar lebih mudah dipahami oleh akal manusia. Dalam kisah ini dijelaskan bahwa tingginya Allah memuliakan manusia, yaitu dengan dipilihnya Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, serta diajarinya bahasa-bahasa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Hal ini mengharuskan manusia beriman kepada Sang Pencipta yang maha mulia ini. Siapapun tidak patut ingkar dan menentang. Kisah ini merupakan kelanjutan ayat-ayat sebelumnya yang berisi celaan terhadap orang-orang kafir dan mengingatkan mereka akan karunia-karunia Allah kepada mereka. Jadi masih ada kelanjutan hubungan
keterkaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Wahai Muhammad, tuturkan kepada kaummu tentang kisah penciptaan kakek moyang mereka, yaitu Nabi Adam, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi yang akan menempati dan mendiaminya, melaksanakan hukum-hukumku terhadap umat manusia di sana dan generasi demi generasi setelahnya. Akan bergantian melaksanakan semua misinya hingga alam menjadi berpenghuni. Maka para malaikat pun bertanya-tanya dengan penuh rasa heran dan ingin tahu. Pertanyaannya bukan untuk protes ataupun hasad, bukan ya, tapi untuk tabayun, klarifikasi. Bagaimana mungkin engkau mengangkat khalifah ini padahal di antara keturunannya nanti ada yang merusak di bumi dengan melakukan maksiat dan menumpahkan darah, membunuh secara zalim. Jadi ada pertanyaan yang menarik di sini ya, dari malaikat. Perbuatan-perbuatan mereka timbul atas dorongan kehendak dan pilihan mereka sendiri. Mereka pun diciptakan dari tanah liat, dan bahan ini menjadi bagian dari diri mereka. Dan siapapun keadaannya demikian, maka dia lebih dekat kepada kesalahan. Maka bagaimana engkau menjadikan khalifah? Nah, sebagai bentuk pernyataan keheranan dan keinginan untuk tahu, bukan sebagai protes dan ungkapan rasa dengki dari malaikat ini. Dari kalangan pelaku maksiat dan bukannya dari kalangan yang senantiasa taat kepada engkau lah, Tuhan yang maha bijaksana, yang hanya melakukan yang terbaik dan yang hanya menghendaki yang terbaik. Inilah pertanyaan-pertanyaan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan yang disampaikan mereka, dari mana mereka mengetahui hal itu sehingga mereka menyatakan keheranan terhadapnya, padahal perkara itu adalah urusan ghaib. Hal yang ghaib itu mutlak, yang mengetahuinya hanyalah Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun bisa mengetahui hal yang ghaib. Kalaupun malaikat tahu, itu karena informasi dari Allah. Kalaupun Rasul itu tahu juga karena wahyu. Nah, kalau manusia menganggap, mengklaim tahu hal yang ghaib, ini ajaib ya, sesuatu yang aneh. Jadi bisa dicurigai ini adalah info-info tertentu dari makhluk lainnya ya. Karena sifat asasi manusia, bahkan Rasul sendiri tidak bisa mengetahui hal yang ghaib kecuali ada informasi dari Allah Ta'ala. Maka jawabannya ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi mereka mengetahuinya karena sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala, tapi nggak diabadikan di ayat ini. Atau kemungkinan yang lain, mereka mengetahuinya dari catatan Lauhul Mahfud atas izin Allah. Bisa mengintip keberadaan nasib-nasib para makhluk ini ada di Lauhul Mahfud semuanya. Ketika diciptakan makhluk pertama ini ada perbedaan ya di kalangan ulama, tapi dalam hadis dikatakan makhluk pertama itu adalah Al-Qalam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Al-Qalam, uktub, tulislah. Kata Al-Qalam, pena ini bertanya, madza aktub, apa yang harus saya tulis? Maka kata Allah, uktub maqadirul khalqi hatta taquma saat, tulislah takdir-takdir untuk seluruh makhluk. Nah, termasuk yang akan diciptakan Nabi Adam adalah makhluk, itu sudah ada catatannya ya di Lauhul Mahfud ini. Atau sudah tertanam dalam pengetahuan mereka, ini kemungkinan jawaban yang lain, bahwa hanya para malaikatlah makhluk yang maksum, yang terjaga, yang tidak melakukan kesalahan, sedangkan semua makhluk selain mereka tidak memiliki sifat seperti mereka. Atau kemungkinan yang lainnya, mereka mengkiaskan manusia pada jin yang
lebih dulu mendiami bumi, lalu membuat kerusakan di sana sebelum ditinggali oleh para malaikat. Jadi dulu ceritanya nanti disampaikan juga oleh Abdullah bin Abbas ya, bahwa makhluk yang awal-awal berada di bumi itu adalah jin atau juga bun ya. Jadi jin dan bun pada saat sebelum adanya manusia. Nah, jadi mereka biasa melakukan pertumpahan darah, melakukan segala macam kemaksiatan, saling berperan satu dengan yang lain. Atau mereka, kemungkinan yang lain, mereka mengetahui tabiat bahan ciptaan manusia yang mengandung unsur kebaikan dan kejahatan. Dan inilah yang tadi sudah kami tarjih atau yang dikuatkan oleh penulis Profesor Dr. Wahbah Zuhaili memilih pendapat yang terakhir ini, bahwa karena unsur penciptaan manusia dari tanah ada kemungkinan unsur kebaikan dan kejahatannya. Ada yang berpendapat dulu ada suatu jenis makhluk yang mendiami bumi sebelum Adam. Makhluk ini merusak dan menumpahkan darah, kemudian khalifah ini akan menggantikan kedudukannya. Dengan dalil firman Allah di surat Yunus ayat 14, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linandzura kaifa ta'malun." Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka. Khalaif ini adalah jamak daripada khalifah di muka bumi sesudah mereka. Jadi kata-kata khalifah tadi lupa saya ingatkan ya, walaupun ada tak marbuto di belakang itu tidak menunjukkan jenis kelamin ya. Jadi khalifah ini adalah laki-laki. Dan syarat khalifah yang sudah disepakati ulama, pengganti daripada Rasulullah pada saat dulu, para penggantinya itu adalah laki-laki. Sehingga apabila mohon maaf ya, misalnya sebagian masjid, mungkin di sini Ramadan juga begitu ya, itu mohon diingatkan siapa yang jadi Bilal ya. Itu ketika menyebut untuk mengingatkan jamaah ini sudah 4 rakaat misalnya, maka ketika disebut al-khalifatu, maka jangan disifati dengan al-ula, tapi al-khalifatul awal Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah ini laki-laki ya. Begitu pula al-khalifatul tsani, bukan al-khalifatul tsaniyah Umar bin Khattab. Al-tsalits Ar-Rabi juga demikian. Ini laki-laki semua. Jadi mohon diingatkan barangkali nanti pada saat Ramadan ya ada Bilal seperti itu, maka al-khalifatul awal, al-khalifatu tsani, al-khalifatu tsalits, dan al-khalifatu ar-rabi. Jadi taknya bukan tak menunjukkan jenis kelamin ya. Sebagaimana nama-nama sebagian sahabat ada Tolha, ada siapa lagi Hudzaifah ya, ada taknya tetapi nama untuk laki-laki ya. Kalau dulu saya punya tetangga di kampung, Bu Khalifah memang nama perempuan ya, laki-laki tapi untuk nama perempuan ya. Memang ya mungkin salah paham lah di antara kita ya. Baik, kembali ke sini, khalaifah jamak daripada khalifah. Maka para malaikat ini mengkiaskan, menganalogkan ya, menyamakan khalifah ini dengan para pelaku makhluk sebelumnya dulu. Kami, yaitu para malaikat, lebih pantas untuk menjadi khalifah, sebab amal-amal kami tidak lain hanya bertasbih kepadamu, menyucikanmu dan menaatimu. Maka Allah Ta'ala menjawab mereka, sesungguhnya aku mengetahui maslahat di balik pemilihan dirinya sebagai khalifah, meskipun maslahat itu tersembunyi bagi kalian. Aku mengetahui bagaimana bumi diperbaiki dan dihuni serta siapa yang paling cocok untuk menghuninya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam menciptakan makhluk, aku, kata Allah, punya hikmah yang tidak kalian ketahui. Barangkali persaingan di antara sesama manusia untuk memperoleh keuntungan, pertentangan mereka dalam mempertahankan kelangsungan hidup, serta egoisme mereka merupakan faktor paling kuat yang akan memajukan alam
Dengan adanya kebaikan dan kejahatan, dunia akan menjadi baik. Dengan ini akan tampak hikmah pengutusan para rasul, pengujian manusia, dan jihad melawan nafsu. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Beberapa waktu yang lalu kita dilanda sedunia ya dengan virus corona, maka menjadi sepi seluruh dunia ini. Maka bumi bisa beristirahat dan bisa ada regenerasi alam ini ya. Jadi sesuatu yang sepertinya mengandung madarat, tetapi ada dampak-dampak positif, kemaslahatan. Jadi itulah hikmah di balik penciptaan Allah Ta'ala. Segala sesuatu termasuk di sini kejahatan dan sebagainya, persaingan dan lain-lain, ini akan menjadikan manusia semakin baik dan produktif, bermusabaqah ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Firman ini menghimbau kepada para malaikat agar menyadari bahwa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala sangat dalam hikmahnya dan sangat sempurna. Semua yang diciptakan Allah Ta'ala pasti ada hikmahnya, walaupun kita dalam menghadapinya mungkin ada kesedihan, ada tangis, ada kesulitan luar biasa, tapi yakinlah di balik itu ada hikmah. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Selanjutnya Allah mengadakan ujian bagi para malaikat untuk membuktikan ketidakmampuan mereka dan menggugurkan anggapan mereka bahwa mereka lebih pantas menjadi khalifah daripada khalifah yang ditunjuk Allah. Ujian ini diadakan setelah Allah mengajari kepada Nabi Adam nama benda-benda material seperti tumbuhan, benda mati, manusia dan hewan yang mendiami dunia ini. Lalu Allah memperlihatkan benda-benda yang punya nama itu kepada para malaikat. Atau dia memperlihatkan beberapa sampel mereka, yakni dia memperlihatkan individu-individunya dengan dalil aradhahum. Sebab kata memperlihatkan tidak bisa dipakai untuk menyatakan tentang nama-nama. Kemudian dia berfirman kepada mereka, ambiuni, katakan kepadaku bi asma'ihim, dengan nama-nama tersebut ya, nama-nama mereka. Coba sampaikan kepadaku. Ini sebagai bentuk ujian, teskis kepada para malaikat. Jika kalian benar dalam menganggap diri kalian lebih pantas menjadi khalifah daripada selain kalian. Ternyata mereka tidak mampu. Akhirnya mereka berkata, subhanaka, wahai Tuhan kami, maha suci engkau lah, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu, lagi maha bijaksana dalam semua tindakan. Inilah objektivitas ya, dari para malaikat mengakui tentang ketiadaan ilmunya, mengakui ya bahasa kasarannya kebodohannya kepada Allah Ta'ala. Objektif, fair gitu ya. Dalam permainan itu fair mereka. Ketika diuji dan tidak mampu, maka mereka dengan terang-terangan mengatakan la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'alamtana, kecuali yang kuajarkan kepada kami. Dalam hal ini terkandung isyarat bahwa Nabi Adam lebih utama daripada malaikat. Dia dipilih dan diajari perkara yang tidak diketahui oleh para malaikat. Maka para malaikat tidak dapat membanggakan diri atas Nabi Adam. Jadi kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya itu adalah karena faktor ilmu. Ilmu inilah yang membedakan antara Nabi Adam merupakan bapak pertama manusia dengan malaikat ini. Mereka para malaikat walaupun tercipta dari cahaya, dari unsur yang sangat mulia, dan mereka totalitas ibadahnya, tetapi tidak lebih mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam bahkan lebih mulia dikarenakan faktor ilmu ini.
Sehingga kalau kita ingin diangkat derajatnya Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama untuk belajar supaya mendapatkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat di atasnya orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi masing-masing ini ada orang awam yang kafir, kemudian di atasnya ada orang mukmin yang awam, di atasnya lagi ada orang mukmin yang alim. Itu derajatnya jauh melebihi daripada orang mukmin yang biasa-biasa saja. Jadi disinilah pentingnya ilmu harus kita miliki supaya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita. Setelah itu Allah yang Maha Agung berfirman, wahai Adam, katakan kepada mereka nama benda-benda yang tidak sanggup mereka ketahui itu dan yang telah mereka akui bahwa mereka tidak mengetahuinya. Maka setelah Nabi Adam menyebutkan kepada mereka nama-nama benda tersebut, mereka menyadari rahasia di balik penunjukan Adam dan keturunannya sebagai khalifah. Mereka sadar bahwa mereka tidak cocok untuk mengurusi hal-hal yang bersifat materi, padahal dunia tidak bisa bertahan tanpanya. Sebab mereka, yaitu para malaikat ini diciptakan dari cahaya, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan materi yang menjadi bagian dirinya. Jadi sudah kita sebutkan tadi asal muasal dari Nabi Adam, campuran dari tin dan air itu adalah campuran materi ya. Sedangkan cahaya ini kan non materi. Untuk mengurusi segala sesuatu yang bersifat materi, maka diciptakanlah dari unsur materi ini, sesuatu yang logis ya. Ini analog yang logis. Maka dalam situasi demikian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui hal-hal yang ghaib bagi kalian di langit dan di bumi? Begitu pula hal-hal yang nyata. Aku tidak menjadikan khalifah di bumi secara sia-sia. Aku tahu perkara yang lahir maupun yang batin, yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Aku juga tahu hal-hal yang kalian utarakan maupun yang kalian sembunyikan. Misalnya seperti perkataan kalian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Karena itu kitalah yang lebih berhak menjadi khalifah di bumi. Ini adalah salah satu segi penakwilan ayat ini ya. Dan tadi sudah banyak kita sebut nama Abdullah bin Abbas. Ini adalah seorang yang memiliki kapasitas dalam menakwilkan ayat-ayat Al-Quran ya. Karena beliau pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan dia, faqihkan, fahamkan dia dalam urusan agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini ta'wil ya. Ta'wil adalah penafsiran ayat-ayat yang syubhat ataupun yang samar-samar ya, itu diberikan ta'wil, pengertian oleh Abdullah bin Abbas ini. Kata Imam At-Tabari, pendapat paling kuat dalam penakwilan ayat ini adalah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu bahwa makna firman Allah wa a'lamu ma tubduna adalah selain mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi, aku pun mengetahui perkara yang kalian utarakan dengan lidah kalian. Dan makna wa ma kuntum taktumun adalah perkara yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian, yang ditampakkan secara zahir, verbal kita katakan Allah Maha Tahu, dan yang kita sembunyikan Allah juga Maha Tahu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Sama saja bagi Allah hal-hal yang kalian rahasiakan maupun kalian nyatakan. Perkara yang mereka utarakan dengan lidah mereka adalah kalimat yang Allah sendiri memberitahu kita bahwa mereka mengatakannya, yaitu firman-Nya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Sedangkan perkara yang mereka sembunyikan adalah perbuatan yang menjadi watak iblis, yaitu melanggar perintah Allah serta bersikap takabur sehingga enggan untuk taat kepadanya.
Nah, berikutnya adalah fikih kehidupan ataupun hukum-hukum ya, filkul hayati awil ahkam. Ada banyak kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari 4 ayat tersebut. Kita akan sebutkan ya di sini satu saja, mengingat waktu yang terbatas ya. Jadi yang pertama ini, ayat-ayat ini menunjukkan pemuliaan manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi ini dalam menjalankan perintah-perintahnya di antara sesama umat manusia. Ini dikuatkan dengan firman-Nya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Surat Shad ayat 26 ya. Jadi Nabi Daud kita ketahui adalah seorang nabi yang sebelumnya itu penggembala kambing. Kemudian ada momentum pada saat Nabi yang diutus kepada Bani Israel saat itu memberikan tawaran, yaitu Nabi Samuel memberikan tawaran kepada Bani Israel untuk mengangkat seorang raja di antara mereka ya. Jadi Bani Israel minta raja, maka dipilihlah Raja Talut dari kalangan biasa. Maka begitulah Bani Israel ketika mereka minta raja, ketika sudah dipilih nggak sesuai dengan yang mereka inginkan, diprotes. Mereka mengusulkan, mereka protes sendiri. Nah, jadi terpilihlah Talut ini yang diantara keutamaannya memiliki tabut, kotak kotak yang berisi firman Allah. Nah, kemudian pada saat itu melawan pasukan Jalut yang luar biasa kekuatannya, yang saat itu belum pernah ada yang menandinginya. Nah, pada saat tentara Talut dan Jalut berhadapan-hadapan, maka saat itulah Raja Talut memberikan tawaran, siapa di antara kalian yang berani menghadapi Jalut? Tidak ada satupun yang berani kecuali Nabi Dawud saat itu ya, dengan kekuatan tawakalnya, keimanannya, dia maju dan dengan andalan senjata yang beliau pakai yaitu ketapel ya, semacam itu yang biasa beliau gunakan, terus dengan batu, dengan sekali lempar dengan izin Allah, maka kena jidatnya si Jalut dan akhirnya langsung tewas. Nah, setelah tewasnya Jalut, maka tentara Talut ini meningkat semangatnya dan tentaranya Jalut sudah mengkeret ya karena panglimanya sudah tewas. Jadi saat itulah kemenangan ada di pihak Talut. Dengan kemenangan itulah Raja Talut memberikan reward penghargaan kepada Daud untuk dijadikan sebagai menantunya dan bahkan nantinya mewarisi kerajaan dari Talut ini. Tapi itu tidak menjadikan Nabi Daud bangga, sombong, ujub, tidak ya. Tapi beliau malah menyendiri di atas gunung, bertafakur dengan nikmat Allah, bertasbih, kemudian burung-burung alam pun juga ikut bertasbihnya Nabi Daud ini ya. Jadi ini adalah disebutkan tentang khalifah yang pada saat itu Nabi Daud. Hikmah dibalik penunjukan Adam sebagai khalifah adalah rahmat kepada manusia. Alasannya manusia tidak sanggup menerima perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah secara langsung tanpa perantara. Maka sebagai bentuk rahmatnya, dia mengutus para rasul dari jenis manusia sendiri. Meskipun demikian, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang takwil kata khalifah pengganti dan penentuan siapa yang diganti oleh sang khalifah ini. Menurut Ibnu Abbas, yang pertama-tama mendiami bumi adalah jin. Karena mereka membuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah, dan saling berbunuhan, Allah lantas mengirim iblis kepada mereka sambil mengepalai pasukan malaikat. Iblis dan pasukannya memerangi mereka hingga mereka melarikan diri ke pulau-pulau terpencil di lautan dan ke puncak-puncak gunung. Selanjutnya Allah menciptakan Adam lalu menempatkannya di bumi. Jadi para ulama beda pendapat ya. Apakah iblis ini dulunya dari golongan malaikat atau dari golongan jin? Ini para ulama beda pendapat. Walaupun jumhur mengatakan beda ya antara iblis dengan malaikat ini.
Namun sebelumnya sebenarnya ya, iblis ini pada saat sebelum diciptakannya Nabi Adam itu memiliki posisi yang terhormat di langit sana, mengepalai, menjadi figur yang sentral di langit sana, dan bahkan di sini memiliki tugas khusus untuk membasmi jin-jin yang bermaksiat melakukan pertumpahan darah di bumi ini kan. Itu karena jasa si iblis ini yang disebut oleh sebagian riwayat Azazil, namanya adalah Azazil. Jadi itu adalah nama lain daripada iblis yang saat itu sifatnya baik. Saat itu iblis atau Azazil ini sifatnya baik, memiliki tugas khusus untuk membasmi dengan pasukannya dari para malaikat ini. Jadi dia punya jasa yang luar biasa, diangkat derajatnya di langit sana, sehingga ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan menjadi khalifah, maka posisi iblis ini kan menjadi tergeser ya. Kalau malaikat tadi kan hanya tabayun saja sifatnya, tapi dalam ayat berikutnya nanti ketika ditawarkan kepada iblis, itu nggak mau karena ada hasadnya ya. Dia merasa tergeser kedudukannya oleh Nabi Adam. Jadi itu maksudnya ya, hasadnya iblis di situ. Karena sebelumnya sudah nyaman dengan kedudukan terhormat di langit sana, sekarang mau tergeser oleh Adam ini, dia tidak mau. Itulah hasada min indi anfusihim, mereka ini hasad ya. Oleh karena itu Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Berdasarkan pendapat ini, maksud firman ini adalah sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang menggantikan jin untuk menghuni bumi. Adam bukanlah makhluk berakal pertama yang di bumi. Jadi sebelumnya sudah ada jin. Adapun Hasan al-Basri berkata tentang takwil firman-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maksud khalifah adalah generasi. Mereka saling menggantikan satu sama lain, yaitu anak cucu Adam yang menggantikan bapak mereka Adam, dan generasi baru menggantikan generasi terdahulu. Demikian seterusnya. Hal ini sebagaimana banyak ayat-ayat, diantaranya Al-An'am 165, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. An-Naml 62, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Az-Zukhruf 60, dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Kemudian Al-A'raf 169, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat ya. Sehingga insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang siapakah sang khalifah itu ya. Ini makna yang akhir-akhir ini mendapatkan resistensi ya, mendapatkan pertentangan luar biasa dari orang-orang tertentu ya, yang mungkin ya perspektif atau pandangannya kepada khalifah ini menjadi buruk gara-gara ada kelompok-kelompok tertentu yang mengusung misi khalifah ini tidak pada tempatnya atau mungkin belum waktunya di move-kan ataupun disebarkan tentang isu kekhalifahan ini, sehingga menjadi momok bagi pemerintah dan juga yang bersamanya, sehingga khalifah ini dihapuskan kata-katanya dari kurikulum pendidikan nasional. Kemudian peperangan juga demikian, dianggap karena dari kata-kata inilah menjadi penyebab radikalisme muncul di masyarakat atau di generasi anak didik kita. Apakah benar perspektif atau pandangan seperti itu? Maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan lahir batin, memberikan istiqomah pada kita semuanya sehingga selalu dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.